Hah? Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluhan ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean, Sama yang punya perusahaan ya? Iya. Hah? Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya, sorry ya. Nipu kamu itu, hei. Siapa saya nggak kenal. Sorry. Hei, kamu itu, kamu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Muhammad Mustafa. Kali ini di Umbul Polisi Channel. Nah, kita update ya guys. Ini seperti biasa kita mereaksi sebuah berita, di mana berita tersebut yang masih berlanjut tentang penahanan ijazah yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Nah, di sini nanti link videonya akan saya lampirkan di deskripsi. Oke, jangan tunggu lama-lama lagi, kita lihat berita terbarunya seperti apa guys. Saya sendiri aja lihat judulnya sih penasaran guys. Jadi intinya mungkin ada yang agak beres ini di PT tersebut. Oke, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, subscribe, and share, dan tinggalkan jejak yang baik-baik saja supaya semangat ya balas komennya guys. Oke guys, terima kasih. Yuk kita saksikan. Keberadaan ijazah milik 31 karyawan yang diduga ditahan UD Sentosa Steel hingga kini belum diketahui secara pasti. Pemilik perusahaan UD Sentosa Steel, Jan Diana, mengaku lupa terhadap 31 karyawan yang melaporkannya. Diana juga tetap... Nanti dulu, sebelum kita lanjutin, rupanya lupa guys. Aduh, menurut kalian gimana nih guys? Jadi yang sekian jawaban yang sampai bulet nih, kata wong Jawa itu bulet, itu rupanya kesimpulannya dia lupa 31 ijazah itu. Saya pun masih penasaran, ini benar-benar lupa atau emang ada sesuatu yang lain? Kita saksikan guys beritanya guys. Membantah telah menahan ijazah karyawan yang bekerja di perusahaannya. Bantahan itu disampaikan Diana saat diperiksa oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyusunan berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan (PPAK) pada Rabu 16 April 2025. Kepala Bidang Pengawasan dan K3 Disnaker Trans Jatim, Triwidodo, mengatakan bahwa Diana tetap pada pendiriannya, tidak mengakui telah menahan ijazah milik tenaga kerja. Laporan terkait dugaan penahanan ijazah diterima Disnaker Trans dari 31 orang karyawan. Namun, Diana mengaku tidak ingat atau mengenali nama-nama yang tercantum dalam laporan tersebut. Hingga saat ini, belum ada pihak yang mengaku menyimpan ijazah tersebut. Kan? Jadi akhirnya saling lempar guys. Kalau dari awal dia ngomong lupa pun masih mending ya guys, nggak bulet kayak sekarang ini, yang dimana kok malah jadi alasannya dia lupa, nggak ingat, ini nggak ingat taruh di mana, atau nggak ingat siapa yang megang, atau gimana guys. Soalnya kalau udah seperti ini ya, ini aduh luar biasa ini. Ini terkait dengan video kemarin yang Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan sampai berkunjung ya guys. Artinya emang apa ya, perusahaan ini perlu di apa bahasanya ini, perlu bukan disidak ya, tapi perlu di apa itu namanya, apa itu bahasa pokoknya itulah ya guys. Saking mumet saya bingung bahasanya, jadi ya kayak gitulah ya. Oke, kita lanjut guys. Ini luar biasa nih beritanya ini. Ini kalau misalnya benar-benar terjadi ijazahnya hilang, masih mending hilang ya, kita bisa dibuatkan surat kehilangan. Kalau sampai terjadi yang lebih fatal dari kehilangan, contohnya ya pokoknya kita nggak tahu lah ya, jangan suzon dulu, tapi kita lihat dulu beritanya guys. Pokoknya kita akan mereaction terus, update terus terkait dengan penahanan ijazah ini, karena saya sendiri aja kalau misalnya punya ijazah sampai ditahan seperti itu, waduh, saya mungkin ya akan mengalami yang sama seperti karyawan tersebut. Waduh guys, pokoknya menurut kalian gimana guys? Silahkan komen ya.
ataupun menjelaskan alasan dibalik dugaan penahanan. Disnaker Trans Jatim masih berupaya menyelidiki lebih lanjut dan mengidentifikasi siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kasus ini. Lebih lanjut, Tri menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan sementara belum ditemukan pihak yang mengakui telah menahan dokumen tersebut maupun tujuan dari penahanan itu sendiri. Kasus ini mencuat setelah perseteruan antara Jan Fuadiana dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang turut menarik perhatian publik. Diana pun sempat menghadiri mediasi dan hearing bersama DPRD Kota Surabaya untuk membahas permasalahan penahanan ijazah karyawan ini. Guys. Salah satu mantan karyawan UD Sentosa Sil, Ananda Sasmita Putri Ageng, berharap Jan Fuadiana selaku pemilik perusahaan dapat membuka hati untuk mengembalikan ijazah yang menjadi hak pekerja. Ananda mengatakan bahwa para pelapor datang ke kepolisian semata-mata hanya untuk mendapatkan kembali ijazah yang pernah mereka serahkan ke perusahaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokasi. Jadi luar biasa guys, bulat, tidak ada titik terangnya. Rupanya emang alasan yang pertama adalah lupa. Nah, ini buat pembelajaran buat kita semua juga guys, bahwasannya ya yang namanya ijazah itu tidak boleh ditahan-tahan oleh perusahaan tersebut, karena mungkin betul itu hanya kertas ya, tapi buat kami, buat mereka, buat kita itu ijazah itu sangat berharga. Ya gimana lagi lah, ini udah luar biasa nih guys. Sampai saat ini aja masih aja bulat-bulat aja ini Bu Diana ini. Jadi saya sendiri aja ya seneng ya mereaction berita-beritanya, karena emang harus kita pantau terus ini, harus benar-benar dikembalikan ijazahnya itu. Nah, ini kan terkait dengan ijazah. Nah, ini mantan presiden kita yang ke-7 yaitu Bapak Joko Widodo juga lagi ramai guys, terkait dengan ijazah palsu atau asli atau palsu, nggak ngerti deh. Ini sengaja saya belum mereaction videonya atau beritanya, yang karena saya juga masih lagi cari-cari informasi terkait dengan berita tersebut. Itu mencuak sekali ya guys ya, karena ini jadi banyak video-video yang beredar, akhirnya ada yang menunjukkan buku album alumni atau buku alumni ijazah alumni UGM gitu ya guys. Karena saya sendiri aja aduh luar biasa ini. Jadi ya inilah ya, jadi kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia ya emang harus gitu. Mulai dari yang seperti itu harus kita tuntaskan benar. Nah nanti kita akan mereaction video yang selanjutnya, yaitu terkait dengan pokoknya beritanya kita tunggu ya. Nah, karena ini seru, harus kita ikuti berita-berita yang ada di Indonesia. Karena supaya kita semakin berwawasan, supaya kita semakin update terkait dengan berita. Jadi biar tahu berita itu hoax atau tidaknya. Oke guys, demikian tadi reaction video dari saya di Umbul Polisi Channel. Nah, kita tunggu update yang terbaru lagi tentang penahanan ijazah yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Sekali lagi silakan like, share, subscribe, dan komen yang baik-baik saja. Jadi biar bacanya enak. Oke, terima kasih guys. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Mustafa di Umbul Polisi Channel. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali salam ya, tutup salam ya guys. Ya.